Baik, kita akan ngebahas sebuah soal ya. Ada 3 soal di sini. Kita akan membahas 3 soal dalam satu video. Ya, untuk soal yang pertama, kita bisa kuadratkan. Tapi sebelum kita kuadratkan, ini kita pindahkan terus tuh. Jadi ini 2x tambah 3 sama dengan 1 tambah 7 min x. Kita kuadratkan, maka kita dapat 2x tambah 3 sama dengan 1 tambah 7 min x tambah 2, 7 min x. Nah, dari sini kan kalau kita kuadratkan kedua ruas, dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari rumus, ini alternatifnya ya. Alternatif yang kita gunakan itu kuadrat AB 2AB tambah B kuadrat. Bagaimana dengan A min B kuadrat? Min B kuadrat A kuadrat min 2AB tambah B kuadrat. Sehingga kita bisa mendapatkan dari kedua rumus ini, coba kita perhatikan. Ya, kita mendapatkan A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau kita pindahkan 2AB-nya, jadi A tambah B kuadrat min 2AB. Ini kalau kita pindahkan, kalau yang sebelah sini, A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB-nya kita pindah ruas. A min B kuadrat tambah 2AB. Sehingga kita mendapatkan apa? Kalau kita menginginkan sebuah AB kuadrat, ingat aja yang seperti ini. A akal tambah A plus minus 2AB. Ya. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat itu bisa A tambah B kuadrat di sini minus 2AB atau A kurang B tambah 2AB gitu ya. Cara mengingatnya begitu. Ya, di sini kita lanjut. Di sini kita akan mendapatkan ini X-nya kan pindah ruas. Ini semua pindah ruas, ini kan jadi 8, 3 kurang 8 sama dengan min 5. 2X tambah X ya di sini. 3X min 5 sama dengan 2, 7 min X. Nah, dari persamaan ini kita mendapatkan sebuah syarat nih. Syaratnya apa? Syaratnya adalah ini harus lebih daripada 0. Ya, sehingga apa? Syarat yang pertama kita dapatkan adalah 7 min X itu lebih daripada 0. Karena kalau ini kurang daripada 0, maka akan mendapatkan imajiner ya. Syarat yang kedua adalah kalau ini positif, 2-nya ini kan pasti positif kan, konstan positif. Nah, kalau positif dikali positif, maka akan menghasilkan positif. Ininya juga positif ya, lebih daripada 0. Sehingga syarat kedua, 3x min 5 lebih daripada 0. Baik, kita sederhanakan ya. Kita akan mendapatkan x 7. Kenapa? X lebih besar 5/3. Sehingga kalau dari kedua ini, kalau kita tuliskan rentangnya, ini 5/3 dan 7, ini kita tulis rentang. Ini kan kalau sama dengan ya, sama dengan, berarti ini bulatan penuh ya, bukan bulatan bolong. Sehingga X kurang daripada 7 berarti ke kiri. X lebih besar daripada 5/3 ini. Sehingga irisannya apa? Irisannya ini. Nanti berapapun nanti kalau yang kita dapat dari sini harus memenuhi interval itu. Nah, coba kita fokus lagi ke persamaan awal tadi. Coba kita bawa ini ke sini. Kalau kita kuadratkan apa? 3x min 5 kuadrat gitu. 2 akar 7 min x kuadrat. Kita akan mendapatkan apa? Kita akan mendapatkan 9x kuadrat tambah 25 min berapa? 30x ya. Sama dengan ini kalau kita kuadratkan, ini kan kuadrat. Ini 2 kuadrat itu 4. Akar 7 min x kuadrat itu berapa? 7 min x lah. 7 min x kurang. Sehingga kalau ini kan kita dapat berapa? 28 min 4x. 28 min 4x ini semuanya kita pindah ke kiri. Sehingga kita mendapatkan 9x. Min 30x ditambah 4x gitu.
min 26x. 25 dikurang 28 kurang 3 sama dengan 0. Sehingga kita mendapatkan apa di sini? 1/9, 9x. Cara operasionalkannya begini ya. Ini kita bisa dapat 27 ya. Ini kan kalau kita kali menjadi min 3, min 27 kan, 9 kali min 27. Ini kayak sini. Alternatifnya adalah dalam merasionalkan, kalau kita menemukan bx tambah c, maka sama dengan 0 ya. Maka kita tahu p dan q-nya itu adalah akar-akarnya. P dan q-nya itu akar-akarnya. Kita tahu p dan q-nya itu akar-akarnya, sehingga p tambah q itu sama dengan apa? Min b per a. Dan p q-nya itu sama dengan c per a. Ya. Kalau kita kalikan a-nya sama dengan p q, c itu sama dengan apa? Kalau kita kalikan ini a kuadrat gitu. A kuadrat a p q nya ac. Nah, ac-nya ini akan begini aja deh. Mungkin analogi yang paling mudah seperti ini. Kita kalikan ac-nya, a kali c-nya, a dikali c. A dikali c apa yang kita dapat semisal z dan y gitu. Kita dapat z dan y. Z dan y apa yang dari perkalian a dan c, z dan y apa yang memenuhi kalau z ditambah y itu sama dengan b gitu. Ya, sama dengan b yang ini, b. Untuk setiap z dan y elemen real. Gitu ya. Elemen bulat juga bisa berarti. Nah, dari analogi ini berarti kita tahu apa? Dari analogi itu kita bisa tahu ini. Kita kalikan 9 kali min 3 berapa? Min 27 kan? Min 27 yang mana? Kalau kita tambahkan sama dengan min 26. Ini maka kita akan mendapatkan 27 tambah 1 ya. Karena min 27 kali 1 sama dengan min 27. Min 27 tambah 1 sama dengan min 26. Min 26 itu sama dengan B kan? Ini tadi. Sehingga ini 9x-nya ini kita tulis aja 9x, 9x. Di sini 1/9 tapi. Kita bagi dengan 1/9. Sehingga kita mendapatkan apa? 1/9 kali 9x min 27 kali 9x itu kali 1. Ini. Tambah 1. Sehingga kita mendapatkan apa? Ini bisa kita coret. Ini. X min 3. 9x tambah 1. Kita dapat X sama dengan 3. Dan X sama dengan min 1/9. Sorry, ini bisa kita pindahkan ke bawah. Nah, di sini kita dapat apa? Ininya TM. Kenapa TM? Ininya TM tidak memenuhi. TM itu tidak memenuhi ya. Kenapa TM? Karena min 1/9 ini tidak termasuk dalam interval ini. Ini kalau kita posisikan min 1/9 itu di sini. Min 1/9. Nah, kita dapat X sama dengan 3. Sedangkan kalau kita lihat lagi, X sama dengan 3, X sama dengan 3 itu bakal di sini ya. Ini 3-nya. Masuk interval berarti. Masuk interval. Berarti ini penyelesaiannya apa? Penyelesaiannya X sama dengan 3. Nah, kita bahas soal yang kedua ya. Kita bahas soal yang kedua. Soal 1 udah. Mungkin bisa di screenshot dulu sama teman-teman.
Kita bahas soal kedua. Ini kita nah, jika A kuadrat sama dengan 7B tambah 1945 dan B kuadrat sama dengan 7A tambah 1945 dengan A dan B itu bilangan real berbeda. Real berbeda. Ini artinya apa? Ini artinya B tidak sama dengan A tidak sama dengan B. Maksudnya. Maka nilai AB itu apa? Nilai AB itu berapa? Nah, di sini kita harus tahu sifat atau alternatif yang kita akan gunakan adalah A kuadrat min B kuadrat sama dengan berapa? A min B ini dasar ya. Harusnya SMP juga kita udah tahu. Kalau kita sudah tahu ini, maka kita bisa menjawab soal seperti ini. A kuadrat 7B sama dengan 7B tambah 1945. Kalau kita kurangkan ya, ini dikurangin ini. Min B kuadrat sama dengan berapa? 7B tambah 1945 biar lebih jelas untuk teman-teman. 7B, 7A. Ini dikurang juga 1945. Mungkin begini aja deh. 7A tambah 1945. Ini kalau min 7, minnya itu kali 7. Ini akan dikali juga. Sehingga ini apa? Ini kita coba. Kita dapat apa? 7B, 7B dikurang 7A. Atau kita dapat, kita tuliskan aja langsung 7B min A. Ini kan kita tahu kalau yang ini nih apa? A min B, A tambah B. Sehingga apa? Ini bisa kita coret. Coretnya bagaimana? Ini kita kali min 1 dulu. A min B, A tambah B. Ini kita kali min 1. Enggak kita kali min 1 sih. Min 1-nya keluar. Misal, min 7 sama dengan B min A. Ini kan sama aja, min di sini kan sama aja min 1 kan. Kalau kita analogikan begini. 1 gitu. Min 1. Ini sorry. Kadang saya salah tulis, maaf. Ini. Kalau kita kalikan ke dalam kan apa? Akan menjadi B juga. A-nya min A tambah B. Berarti kan B min A gitu. Itu biar teman-teman lebih jelas. Saya tuliskan lebih jelas lagi di sini kan 7 min 7 A min B gitu. Sehingga kita bisa coret yang ini. A tambah B-nya min 7. Nah, kita dapat A tambah B-nya min 7. Sehingga apa? Bisa kita manipulasi nih untuk bentuk yang seperti ini. Kalau kita sudah mendapatkan yang dasar. Manipulasinya macam apa? Mungkin kita bisa menggunakan ini. Kita tambahkan. Ini kan tadi kan kita udah kurangkan. Sekarang kita tambahkan. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan berapa? 7 A tambah B 2 kali 1945. Nah, bentuk A kuadrat tambah B kuadrat ini kan kita tahu. Tadi ini ya. Ini bentuknya. Ini mungkin kalian bisa mengerti ya. Tidak usah dihafalkan sih sebenarnya. Dimengerti saja bentuk-bentuk seperti ini. Dapatnya kan kita tahu tadi. Dapatnya dari sini dan dari sini. Sehingga apa? Kita pakai yang plus ya berarti. Sini. Sehingga ini akan A tambah B kuadrat min apa? Min 2AB sama dengan 7AB. 7 kali A tambah B. A tambah B-nya berapa? Min 7. Min 49 bisa langsung sebenarnya. Tambah 2 kali 1945. Ininya apa? Ininya kan min 7 juga. Min 7 min 49. 49 min 2AB. Min 49 tambah 2 kali 1945. Sorry. Variabelnya kan cuma satu, AB-nya AB aja. Berarti kita bakal dapat AB nih. Dapat AB-nya gimana? Ini 9 kali 2, 49 dikurang ya. Oh iya, dikurang.
1945 2AB. Ini berapa hasilnya? Ini kalau 1896 ya, kali 2AB. Bisa kita coret. Ini minus. Jadi AB-nya sama dengan min 1896. Yang kita cari apa? Nilai dari AB. Ini kita ketemu AB-nya. Jadi ini ya, cuman minus juga nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya ke soal ketiga. Nah, di soal yang ketiga ini kita membuktikan. Kita belajar untuk bisa membuktikan. Tidak hanya menghitung, tetapi kita bisa membuktikan suatu pernyataan. Kalau ada suatu pernyataan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 1, C kuadrat tambah D kuadrat sama dengan 1, A kali C tambah B kali D sama dengan 0. Kita harus membuktikan bahwasannya pernyataan yang sudah ditentukan ini A kali B tambah C kali D sama dengan 0. Nah, gimana? Mari kita coba. Nah, di sini bisa kita tulis A, B, C, D adalah bilangan real tak 0. Berarti A, kalau kita tuliskan, D itu bilangan elemen bilangan real yang bukan 0. Ya. Yang bukan 0. Yang memenuhi seperti ini. Coba kita fokus dulu A kali C tambah B kali D. Untuk awalannya. A kali C tambah B kali D sama dengan 0. BD-nya coba kita pindah ruas. AC sama dengan min BD. Nah, dari sini kita bagi dengan CB. Bagi dengan CB. Maka kita akan mendapatkan apa? A per B sama dengan min D ya. Kalau kita bagi kan ini bakal kecoret ini. Bakal kecoret. Min D per C. Di sini yang B, di sini yang C. Di sini min D per C. Nah, ya, kita dapat bentuk yang seperti ini. Sehingga kalau kita analogikan ini sebagai K ya, akibatnya apa? Kalau ini sebagai K untuk setiap ini ya. Untuk setiap K elemen real. Elemen bulat ya. Bulat. Sorry. Biar lebih spesifik aja. Elemen bulat. Elemen real ya. sorry. Elemen real. Karena ini bisa berapa aja. Ini kalau D-nya itu kurang daripada C, maka ini akan menjadi pecahan kan. D-nya kurang daripada C. Dan A-nya kurang daripada B. Ini akan menjadi pecahan kan. Sehingga ini K itu elemen real. Sengaja biar salah, biar terulang di kepala kalian. Kalau salahnya tuh di sini. Kadang kita dalam menulis sebuah jawaban atau solusi dari sebuah problem begini. Kita harus bisa memastikan R-nya itu ini K-nya itu elemen apa? Elemen real atau elemen bulat? Kalau elemen bulat mungkin lebih spesifik. Mungkin bisa salah, bisa benar. Tapi yang ingin kita ingin kita elaborasi adalah ketika K-nya elemen real. Ya. Sehingga kita dapat apa? Akibatnya apa? Kalau ini sama dengan K, ini maka kita bisa misalkan ya, akibat dari sama dengan K ini, A-nya itu sama dengan BK. Ya, kalau A-nya sama dengan BK, ini kan BK per B sama dengan K berarti kan? Ya, ini BK per B sama dengan K kan? Sama, ini sama dengan ini. Terus apa? Ini yang pertama. Kita misalkan lagi D-nya sama dengan apa? Min CK ya. Ini kalau kita ini kan D-nya sama dengan min CK kan? Min CK per C. Sehingga min kali min plus kan? Jadi kita coret C-nya juga kita coret, ini sama dengan K. Sehingga ini
akan sama dengan yang ini. Ya, bagi teman-teman. Kita hapus dulu biar lebih estetik. Oke. Kita mendapatkan ini. Sehingga apa? Sehingga ada konsekuensinya. Kita tahu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 1. Di sini sama A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 1. A-nya apa? A-nya itu kan BK ya. A-nya BK. Berarti kalau A-nya kita masukin B kuadrat K kuadrat tambah B kuadrat 1. Sehingga apa? Sehingga kalau kita keluarkan B kuadratnya sama dengan K kuadrat tambah 1. Ya. Sama dengan 1. Maka kita dapat apa? K kuadrat tambah 1 sama dengan 1 per B kuadrat. Yang kedua apa? Yang kedua itu C kuadrat tambah D kuadrat sama dengan 1. Kita tahu D itu sama dengan min C kali K. Kalau kita tuliskan secara ini apa? Min C kali K kuadrat sama dengan 1. Sehingga apa? C kuadrat minusnya kalau di kuadrat sama dengan plus ya. C kuadrat K kuadrat sama dengan 1. Sehingga apa? Sama. Nanti juga akan mendapatkan bentuk seperti ini. 1 per C kuadrat ya. Mungkin kalian bisa elaborasi sendiri di rumah bagaimana mendapatkan. Sehingga apa? Dari persamaan ini nih, dari kedua persamaan ini, kita dapat apa? Bisa kita simpulkan nggak? Sehingga yang bisa kita simpulkan adalah dari kedua persamaan itu, simpulannya adalah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Gitu ya. B kuadrat sama dengan C kuadrat. Tuh. B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sehingga apa? Kita kan mau membuktikan AB tambah CD itu sama dengan 0. Ya. A kali B tambah C kali D ya. Sorry. Gak lupa. Kali B tambah C kali D sama dengan 0. Bagaimana? Ya kita substitusikan aja yang tadi. Yang ini. Yang ini ya. A sama dengan B kali K. D sama dengan min C kali K. Ya. Oke. Maka kita akan mendapatkan apa? Ini BK kan kali B tambah C. D-nya apa? Min C kali K kan? Ya kan? Ini apa? A kali B tambah C kali D gitu ya. Yang sama aja nih kita pindahin ke sini. Ini maka kita akan mendapatkan apa? B kuadrat K tambah dikurang sorry kan ada minus kita keluarkan minus C kuadrat K. Maka kita akan mendapatkan apa? Kita akan mendapatkan K B kuadrat min C kuadrat. Nah, tadi kan kita tahu kalau ini nih apa? B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Jadi kalau ini sama, B kuadrat kurang B kuadrat sama dengan 0 dong. 0, ini 0 nih. 0 kali K sama dengan 0. Maka terbuktilah. Maka terbukti di sini. Maka terbukti bahwasannya A kali B tambah C kali D sama dengan 0. Gitu ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih.